Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya pemirsa yang di rumah? Semoga pemirsa yang di rumah sehat selalu, diberkahkan rezekinya, ditambah ilmunya, kemudian diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, kali ini saya akan berbagi terkait bagaimana sih komentar para alim ulama terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena zaman sekarang masih banyak orang-orang yang haramkan atau bahkan membid'ahkan, mensesatkan peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Nah, nanti kita lihat bagaimanakah komentar para alim ulama terkait perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, komentar yang pertama datang dari Imam Syiri. Imam Syiri mengatakan dalam suatu keterangannya, man qasada maulidan yaqra fihi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannati li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ayah wa wallahu alam, kata komentar Imam Syiri mengatakan, man qasada maudi'an yaqra'u fihi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyengaja pergi ke suatu tempat yang di dalamnya yaqra'u fihi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudatan min riyadil jannati, maka sungguh orang tersebut telah menyengaja pergi ke Raudhatul Jannah, yaitu taman-taman surga. Li'annahu, karena ia telah menuju tempat, li'annahu dzalikal maudi', karena dia telah menuju suatu tempat, illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke tempat tersebut kecuali hanya datang atas kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, komentar kata Imam Syiri, barang siapa yang datang ke suatu tempat dan di tempat tersebut dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, dibacakan kisah-kisah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah menyengaja datang ke taman-taman surga. Itu komentar Imam Syiri terkait orang yang datang ke peringatan maulid Nabi Muhammad adalah begitu besar pahalanya. Bahkan dikatakan rodotan min riyadil jannah, datang ke taman-taman surga. Itu komentar Imam Syiri terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang datang ke tempat peringatan Maulid Nabi sallam adalah begitu besar pahalanya. Bahkan dalam keterangan lain dalam hadis dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadakum hatta akunu ahabu ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kata hadis tersebut dikatakan, la yu'minuna ahadukum, wallahu alam wa rasul bimurad, la yu'minuna ahadukum, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabu, sehingga aku lebih dicintainya, ilaihi, oleh orang tersebut, min waladihi, daripada yang menjadi anaknya, wa waladihi, atau menjadi orang tuanya, paman nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Jadi dalam hadis tersebut dikatakan orang tersebut tidak dikatakan iman yang sempurna, lebih dicintainya olehnya daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, alhasil cinta kepada Nabi Muhammad harus lebih tinggi dibandingkan dengan cinta kepada siapapun. Man ahabani kana ma'il fil jannah, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'il fil jannah, maka akan masuk surga besertaku. Nah, itu kata baginda Rasul secara langsung. Nah, itu salah satu komentar para alim ulama. Yang barusan adalah komentar Imam Syiri terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komentar yang kedua yaitu komentar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama mujtahid mutlak. Beliau adalah mujtahid mutlak yang paling banyak diikuti yaitu di daerah Nusantara, yaitu di daerah Indonesia, itu salah satu daerah Asia banyak mengikuti madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun mengomentari seperti ini, man jama'a li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam
ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhlaq makanan wa amalin ihsanan wa saru sababa liqiraati ba'asallahu yaumal qiyamati ma'as-shadiqina wa syuhada wa sholihin. Nah, itu komentar Imam Syafi'i. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan orang-orang li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, orang tersebut mengajak saudaranya, wahayyan to'aman, mengumpulkan makanan, wa ahla makanan, dan menyediakan tempat, wa amal ihsanan, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka kata Imam Syafi'i, ihsanan wa sara sababan liqiraati, yang menjadi sabab dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut nanti ba'asallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan mengutus di yaumal qiyamah orang tersebut ma'as-shadiqina, beserta orang-orang yang jujur. Nah, orang yang merayakan peringatan maulid Nabi Muhammad, menyediakan tempat, menyediakan makanan, kemudian menjadi sabab dibacakannya maulid Nabi Muhammad SAW, maka nanti yaumal qiyamah orang tersebut akan dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur. Bahkan wasyuhadai, akan dikumpulkan, akan dibarengkan dengan orang-orang yang mati syahid, wassolihina, dan akan dibarengkan, akan disertakan dengan orang-orang yang soleh. Nah, waktu orang-orang yang merayakan peringatan maulid Nabi akan seperti itu. Pertama dikumpulkan dengan orang-orang yang jujur, kemudian orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang soleh. Seperti itulah komentar Imam Syafi'i terkait perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Memang luar biasa. Bahkan Ibnu Taimiyah pun, Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan orang-orang yang anti maulid Nabi, anti perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, bahkan Imam Ibnu Taimiyah pun mengatakan atau mengomentari terkait peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, fata'dimu li maulidi Nabi Muhammad SAW, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan yang terkadang dilakukan sebagai orang-orang. Nah, kata beliau, maka ia akan mendapatkan balasan fata'dimu sallallahu alaihi wasallam, karena mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan wa yakunu lahu fi azrun adimun, akan mendapat pahala yang besar li husni qasdihi, karena bagusnya niat mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata atau komentar dari Ibnu Taimiyah sendiri terkait peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat disayangkan jika ada orang-orang yang mengharamkan atau membid'ahkan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan maulid Nabi Muhammad SAW itu mendatangkan sebuah rahmat yang besar, mendatangkan berbagai pahala yang besar, diantaranya menambahkan keimanan. Karena ketika kita dituturkan, disebutkan Nabi Muhammad SAW, maka akan timbul cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan perlu diketahui bahwa timbulnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu karena kita mengenal beliau. Bahkan dalam peribahasa sendiri pun, tak kenal maka tak cinta. Nah, oleh karena itu, agar kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu dengan cara mengenal beliau. Bagaimana sosok kehidupan beliau yang harus kita teladani dari setiap kehidupannya, maupun tata cara makannya, tata cara minumnya, kemudian tata cara mandinya, tata cara ibadahnya, dan lain sebagainya. Itulah Nabi Muhammad yang menjadi contoh dari berbagai pekerjaan yang beliau lakukan, menjadi contoh untuk umatnya. Itulah salah satu luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul, man adzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka tunggu, aku akan memberi syafaat di yaumal qiyamah.
Nah, itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita atau pemirsa di rumah yang suka merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan kelak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, tentunya ketika merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang memberikan sumbangan atau memberikan donasi seperti itu. Itu pahalanya cukup besar. Dalam hadis dikatakan, man anfaqa dirhaman fi Maulid Nabi Muhammad SAW kana rafiqa fil jannah. Barang siapa yang menafkahkan 1 dirham fi Maulid Nabi Muhammad SAW untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kana rafiqa fil jannah, maka akan menjadi temanku nanti di surga. Nah, itu seperti itulah keutamaan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam hadis yang lain, faqad jaa fil Bukhari annahu yukhaffifu an Abi Lahabin kulla yaumil isnain bi syababi itkihi li syaibati jariyatihi lima basyarathu bi maulidin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan dalam hadis yang barusan, faqad jaa fil Bukhari, telah datang dalam hadis kitab Bukhari, annahu, sesungguhnya Allah, yukhaffifu, memberikan keringanan, keringanan an Abi Lahabin, kepada Abi Lahab, kul yaumal isnain, di setiap hari Senin, di syababi itkihi, karena sebab Abi Lahab, li syaibati jariyatihi, karena sebab Abu Lahab memerdekakan Syaibah sebagai jariyah atau amatnya, lima basyaratu bi maulidi Nabi Muhammad SAW, karena saking bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa Abi Lahab adalah seseorang atau sekaligus paman Nabi Muhammad SAW, namun dia tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi alhasil, karena beliau sering atau ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sewaktu Nabi Muhammad lahir, kemudian Abi Lahab merasa gembira, merasa bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Lahab memerdekakan jariyahnya, yaitu Syaibah, amatnya dimerdekakan karena sebab beliau memerdekakan jariyah dan atas kecintaan Nabi Muhammad SAW, sehingga Abu Lahab sendiri yang sudah dienas menjadi orang yang kekal di dalam neraka, tapi likul yaumil isnin, di setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada rasa cinta atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena saking cintanya, dan kita tidak ada kekufuran sedikit pun atas perayaan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita selaku muslim, insya Allah akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Buktinya siapa? Abu Lahab sendiri yang sudah dienas kekal di dalam neraka, tapi karena ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga siksaannya di setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu bentuk kemuliaan, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Oleh orang kafir pun dirasakan atas cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua semakin tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian pembahasan terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.